Ini bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pak Presiden yang kami muliakan. Pak, sudah-sudahlah Pak itu ngomongin kelapa sawit. Ini makin parah loh Pak, nasib saudara-saudara kita di Sumatera. Iya, kami tahu iya, Bapak punya perusahaan dan lahan ratusan ribu hektar di Sumatera yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, pemanfaatan pohon di hutan-hutan yang ditebang tanpa pikir panjang. Tapi sampai hatikah Bapak membiarkan ini terus terjadi? Nggak kasihankah sama saudara-saudara kita di Sumatera, Pak? Ini dampaknya panjang sekali loh. Astagfirullahaladzim. Lihat ini, si omon-omon. Sudah begini bencana terjadi di Aceh dan di Sumatera, dan tidak sedikit mengorbankan nyawa manusia. Si omon-omon ini masih berbicara tentang bisnisnya dan kroni-kroninya. Kelapa sawit rata-rata dimiliki oleh pejabat-pejabat negara dan kroni-kroninya. Mereka yang mengambil untung, sementara rakyat cuma menerima imbas bencana akibat ulah pejabat-pejabat negara dan kroni-kroninya yang punya. Ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Surat terbuka untuk seluruh jajaran pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan orang-orang yang mampu membantu. Ini suara kecil dari keluarga korban bencana banjir, bencana longsor, bencana kelaparan di wilayah pedalaman dan pelosok di pemukiman Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Sudah 8 hari masyarakat terlantar di hutan, kelaparan, kehausan, kedinginan. Rumah hanya tinggal lantai. Banyak masyarakat yang mulai sakit dan tak mampu berdiri. Akses ke kota membutuhkan perjalanan 2 hari 2 malam berjalan kaki. Yang sehat saja belum tentu sanggup, apalagi yang sudah terpaku lemah. Satu-satunya cara bantuan masuk ke sana melalui udara, helikopter, ataupun pesawat berkemampuan airdrop. Ingat, Indonesia punya itu semua. Tolong jangan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Kami saja orang tolol bisa membayangkan, memikirkan gimana caranya bantuan bisa masuk. Masa kalian orang pintar yang duduk di pemerintahan memberikan alasan, akses susah, akses sulit. Kami hanya minta satu, tolong gerakan bantuan sekarang sebelum suara kecil ini menjadi kabar kematian berikutnya. Pak Presiden, Bapak di situ Pak, kami di sini Pak. Ini kondisi Aceh parah sekarang Pak. Kalau memang ini masih layak jadi perkampungan Pak, tolong dibantu Pak. Kami sangat membutuhkan Pak. Kami di sini kelaparan, konsumsi minim. Untuk menuju kemari itu kita membutuhkan waktu, membutuhkan jalan, akses itu sangat dibutuhkan Pak. Di sini sekarang ini lumpur semua nih Pak. Rumah warga hancur Pak. Kalau memang ini menurut Bapak tidak bisa dijadikan lagi perkampungan, ubah aja Pak, masukkan ke HGU Pak. Jadikan lahan sawit semua Pak. Biar rata aja masyarakat ini semua Pak. Pindah kami ke ibu kota. Banjir, sepinggang, bencana nasional. Aceh, dulu lanta, tidak seberapa, belum patut dijadikan status bencana nasional. Jadi mohon Pak, kalau memang kami ini masih dianggap sebagai rakyat, bukan binatang, mohon dibantu Pak. Kita lihat berseliweran berita, video yang betul-betul mengingatkan kita bahwa negara tidak hadir. Negara boleh hadir setelah bencana, tapi negara tidak hadir untuk mencegah bencana itu. Dan kelihatannya justru dunia internasional yang sangat prihatin dengan kondisi atau mekanisme mitigasi yang hari-hari ini dibicarakan di dalam publik internasional tuh. Negara-negara tetangga berupaya untuk memantau dan bersiap untuk memberi bantuan. Tetapi seolah-olah ada anggapan bahwa kami bisa tangani, dan itulah yang saya sebut sebagai paradoks dari bencana. Bencana itu adalah ukurannya bukan sekedar soal jumlah korban atau jumlah material yang mesti disediakan pada pengungsi, bukan, tapi kecepatan untuk memahami bahwa bencana itu adalah bencana manusia. Bencana itu adalah kesepakatan kita untuk menangani secara kemanusiaan tuh. Jadi kalau bencana itu sekedar masih dihitung secara teknis, secara hukum, itu bencana itu masih bisa dilokalisir karena ada aturan yang menentukan kalau diambil alih oleh negara maka negara mesti bayar macam-macam itu, sampai dengan mitigasi kalau begitu daerah aja yang kerjain itu. Kan ini yang kita sebut sebagai kedaruratan, itu harus dicegah melalui kesepakatan internasional, dan itu berlaku prinsip kemanusiaan. Kendati tidak ada kesepakatan, tapi banyak betul forum-forum kemanusiaan atau lembaga-lembaga kemanusiaan dunia yang ingin masuk ke Indonesia itu, tapi seolah-olah menunggu sinyal, bisa nggak dia diundang, bisa nggak mereka masuk dalam kondisi hari-hari ini. Jadi itu juga yang harus kita pikirkan, bahwa setiap ada bencana itu artinya keprihatinan dan penyelamatan manusia itu yang harus dilakukan. Aku cuma mau bilang kepada Bapak Presiden Prabowo, makanya kalau pilih anak buah, emang sesuai dengan kompetensinya, kemampuannya, dites dulu psikologisnya, punya hati nurani nggak, punya otak nggak.
Jangan pilih-pilih karena balas budi, karena titipan begini hasilnya, hutan digundul, terus ketika dicecar itu bukan kesalahan gua, itu kesalahan menteri sebelumnya. Ngapain kalian saling melemparkan kesalahan? Itu tanggung jawab kalian. Anggaran, bantuan lelet sekali. Aku itu setiap hari hanya bisa menangis, mendoakan, dan hanya bisa memberikan bantuan melalui para donatur-donatur nomor-nomor rekeningnya. Mereka itu kelaparan, tadinya ada yang selamat bisa mati karena leletnya kalian. Aku yang kesel, aku yang sakit hati, walaupun aku bukan korban, tapi aku sakit hati melihat pemerintah itu saling lempar kesalahan dan merasa itu baik-baik saja. Penetapan bencana nasional juga itu leletnya minta ampun. Kalian takut anggaran keluar banyak karena ditetapkan bencana nasional. Punya otak dan hati nurani kalian semua itu. Kami yang bantu warga, bantu warga, rakyat bantu rakyat. Pejabatnya, pemerintahnya, pencitraan saling melemparkan kesalahan. Tadinya ada yang selamat bisa jadi mati karena kelaparan. Ada yang 7 hari nggak makan. Ada yang harus mencari anaknya sendiri, dia menggali sendiri. Ada yang jembatan terputus, mereka yang membangun jembatannya sendiri. Warga bantu warga, rakyat bantu rakyat. Nggak punya otak kalian semua, nggak punya hati nurani kalian semua. Udah alam kasih warning, udah alam kasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Viral di media sosial teman-teman ya, bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto, bagaimana sawit ya, hilirisasi sawit ini teman-teman ya, sangat-sangat banyak dan meluas sekali di Indonesia ya. Seolah-olah sawit ini menggantikan hutan, seolah-olah sawit itu menggantikan ya pohon-pohon ya. Kata pemerintah sih bahwa itu adalah sama-sama tumbuhan ya, punya akar, punya daun dan sebagainya. Dan hal itu pun langsung dikritik, dikecam ya, disindir oleh warganet. Bagaimana warganet mengatakan tidak ada persamaan hutan dengan sawit. Sawit itu tumbuhan yang tidak seperti pohon-pohon teman-teman ya. Kalau pohon dia mempunyai akar yang sangat kuat, akar yang sangat besar ya, bisa menahan longsor, bisa menahan banjir. Sedangkan sawit itu tidak bisa, dan itulah buktinya kenapa selalu ya terjadi banjir, pembabatan hutan ya, penggundulan hutan demi lahan sawit yang kemudian tujuannya bisnis, tujuannya ingin ada pendapatan ya negara, perusahaan ya, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hutan semakin gundul ya kan, hutan tidak lagi menjadi sebagaimana fungsinya untuk menyerap air ya, air hujan, yang kemudian air tersebut ya bisa membuat longsor dan akhirnya banjir ya terjadi bagaimana di Sumatera bahkan Aceh teman-teman, dan membuat banjir yang begitu parah sekali ya, sehingga banyak sekali pohon-pohon yang hanyut, yang tumbang, yang terbawa oleh banjir tersebut. Nah, itu adalah bukti bahwa pembabatan hutan itu sangat luar biasa, abrasi yang sangat luar biasa meningkat sehingga membuat nyawa harus melayang ya. Jangan sampai hal ini terulang kembali ya, bagaimana perusahaan-perusahaan sawit yang kemudian membabat hutan ini harus bertanggung jawab juga teman-teman ya, terhadap lingkungan, terhadap hutan ya. Jangan sampai ada korban lagi, jangan sampai ada hal-hal yang merenggut nyawa masyarakat lagi ya. Pemerintah harus tegas ya, jangan terlena dengan kemudian sawit menghasilkan, mendapatkan pendapatan negara dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?